mempelajari manuskrip lebih sulit daripada mempelajari buku yang sudah tercetak. Kenapa? Karena manuskrip-manuskrip yang lama itu masih tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada giginya, plong saja. Seperti Al-Quran pada masa-masa awal, ya, ketika masa ya Sayyidina Utsman, begitu sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali terus manggil Abul Aswad Ad-Du'ali, tolong dikasih tanda baca. Tanda baca yang sederhana, hanya titik saja. Huruf dikasih titik di atas satu, suaranya A. Dikasih titik dua, suaranya U. Dikasih titik satu di bawah, suaranya I. Tidak lebih dari itu. Tapi kita diberikan kelebihan oleh Allah, ya, ulama-ulama dulu itu adalah dengan kekuatan hafalan. Jadi ilmu itu ada yang fis sutur, ada yang fis sudur. Nah, fis sudurnya inilah yang kontrol, ya, mengkontrol apa yang ada dalam fis sutur itu tadi itu. Baru terus berlanjut. Maka tidak ada kata selesai kita dalam belajar. Itulah ulama-ulama kita dulu. Tidak boleh kita merasa cukup. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang dalam berbagai disiplin ilmu begitu cepat. Dulu masih manuskrip, sekarang sudah dicetak, sudah berjilid-jilid. Ya, kita dulu kalau belajar tafsir bil ma'sur, apa bukunya? Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, Imam Suyuti. Buku itu jadikan acuan. Sekarang sudah kumpul, namanya Mausu'ah. Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'sur. Dikumpulkan oleh seorang ulama selama 20 tahun. Melanglang buana dia, kemana-mana, pusat-pusat manuskrip dicari. Ditulislah Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'sur. 26 jilid. Itu yang ditulis oleh Syekh Musa'id At-Tayyar. Ya, buku terus berkembang terus. Yang dulu tadi buku-buku masih manuskrip buku kecil-kecil, sekarang sudah dicetak, sudah ditahqiq. Ya, nah kita ya kurang rajin nulis ya. Ya, karena rajin nulis, kalau kita mentahqiq sebuah buku memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Ya, pengalaman saya ketika saya dulu dapat gelar doktor dulu, saya mentahqiq buku Al-Hawi Al-Kabir fi Syarhi Mukhtasaril Muzani As-Saghir oleh Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Ya, jadi matanya Mas'alatun qala Syafi'i rahimahullah. Mas'alatun qala Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Al-Muzani langsung mendengar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bagi-bagi dengan teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah tercetakkan 26 jilid. Imamul Haramain juga punya buku ensiklopedia fikih Syafi'i. Dulu angan-angan saya, ya Allah, bagaimana kalau buku ini ditahqiq. 23 jilid manuskripnya. Ya, satu masa dia dengan Imam Al-Mawardi. Imamul Haramain Al-Walad, bukan yang Al-Walid. Yang 478 meninggalnya, bukan yang 438. Abu Muhammad. Ini Abul Ma'ali, ya, ada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Sekarang sudah ditahqiq sekian jilid. Nah, buku yang besar-besar itu menjadi rujukan buat kita. Kalau kita
bandingkan dengan umur kita. Umur kita dengan umur mereka-mereka para ulama terdahulu. Mereka ada yang meninggal umurnya masih 50 tahunan, 52 tahun, 54 tahun, tapi karyanya ratusan. Kita sudah 70 tahun, belum ada karyanya apa-apa. Berapa karya kita? Ya, berapa karya kita? Inilah ya, waktu dulu berkah katanya. Sekarang kurang berkah tadi. Mau nulis panggilan, undangan, haul, undangan khitanan, undangan perkawinan, malam tidur kita. Ya, malam tidur. Maka kalau kita bertanya-tanya bagaimana kesibukan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di samping belajar, nulis, mengajar, itu bisa khotam Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Waktunya berkah. Kita kadang-kadang 1 hari 1 juz saja tidak terbaca, 1 ayat saja mungkin tidak terucapkan. Ya, nah, ketika kita berbicara umur di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.